profesional kita harus selalu berkomunikasi dengan sopan. Dan umumnya orang yang sopan santunnya bagus ketika telepon orang yang tidak dikenal sebelumnya seharusnya memperkenalkan. Jadi tidak peduli apakah sang buyer, calon buyer kita itu punya sopan santun atau tidak, tapi sebagai agent profesional instruksi dengan memperkenalkan diri. Kenapa? Karena ini sopan santun ya. Maaf, saya berbicara dengan Bapak siapa? Oh iya, saya dengan Erik Pak. Oh, baik Pak Erik. Salam kenal ya Pak Erik ya. Nah, ya, salam kenal. Mengenai properti yang di mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Saya cukup tertarik Pak sama propertinya Pak. Oh baik, nah Pak ini memang propertinya masih available ya Pak Erik ya. Nah, Ya. tujuan saya ini membantu Pak Erik nih Pak. Tapi permisi sebelumnya Pak, saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak yang terkait kebutuhan Bapak ya. Nah ini cara terbaik untuk memulai pembicaraan. Jadi bilang ke calon buyer kita bahwa saya ingin memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak. Karena itu permisi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi minta izin atau permisi. Setelah ini kita yang akan take over pembicaraan dengan menanyakan beberapa pertanyaan ini super penting untuk mempersiapkan buyer kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan sopan santun yang sering kali diabaikan oleh buyer. Oh ya, baik silakan Pak. Untuk properti ini Bapak mendapatkan informasinya, mohon maaf dari mana ya Pak? Apa dari iklan saya di internet gitu atau Bapak lihat banner saya? Pertanyaan pertama, dapat informasinya dari mana? Informasi ini mungkin tidak terlalu terkait untuk kepentingan sang buyer, tapi kalau kita bisa biasakan menanyakan pertanyaan ini, maka data atau informasi ini bisa kita gunakan untuk nanti bisa 11 kali kita analisa saluran promosi apa yang paling sering didatangkan ke kami. Saya kebetulan kemarin baru lewat depan rumahnya, terus ada banner Bapak Pak. Oh baik, jadi dari banner ya Pak Erik ya. Nah Pak Erik, untuk propertinya sendiri ini Pak, rencananya nanti Pak, Bapak ingin pakai atau Bapak ingin berinvestasi Pak sebenarnya? Pertanyaan kedua, rencananya propertinya akan dipakai atau akan digunakan investasi? Tergantung jawaban dari calon buyer kita, maka pertanyaan lanjutannya nanti juga akan berbeda. Pakai atau investasi? Oh, bedanya apa Pak Erik? Kan sama-sama saya beli ya tujuannya ya. Nah, Pak Erikson kayaknya sepertinya sedang berperan sebagai calon buyer yang agak sensitif. Teman-teman tidak perlu khawatir, buyer-buyer seperti ini memang ada tuh di lapangan. Tapi tidak perlu merasa buyer itu tersinggung nantinya. Tidak perlu, dia sekedar berusaha membentengi dirinya karena seolah dia bilang aku belum siap seterbuka itu sama kamu. Tapi coba kita lihat bagaimana cara Pak Irving merespon penolakan. Oh iya, baik, saya paham sih Pak. Nah itu respon yang sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita menghadapi pertentangan atau penolakan dari calon klien, jangan langsung dijawab karena itu berisiko akan berdebat. Itu caranya Pak Irving. Tetap santai, tetap tersenyum, tetap teramah, dan sepakati. Oh baik Pak, saya paham. Setelah menyepakati baru kita selesai. Jadi begini nih Pak Erik, kalau untuk dipakai tentu nanti Irvin akan fokus nih Pak membantu Bapak ya memenuhi kebutuhannya Pak. Contohnya Pak, jumlah kamar tidur yang dibutuhkan, jumlah lantai yang Bapak inginkan. Nah Pak, tapi kalau nanti kebutuhan Bapak diinvestasikan, pertanyaan-pertanyaan saya akan lebih fokus nih Pak kepada keuntungan apa sih yang Bapak ingin dapatkan, apakah dari jual beli atau dari sewa menyewa. Jadi tentunya ini beda sih Pak. Jadi teman-teman bisa rasakan suasana profesionalnya. Pak Irving ini seperti seorang dokter yang sebelum memberikan resep, dia bisa memahami kondisi klien. Sama, makin detail, makin paham kita tentang kondisi atau keinginan sang buyer kita, makin jitu layanan yang kita bisa berikan. Ini alasan kenapa kami menciptakan supaya bisa menolong teman-teman memahami keinginan calon buyer teman-teman. Nah Pak Erik, kembali lagi Pak, apa untuk dipakai atau untuk investasi? Ya, rencana sih untuk saya pakai sendiri sih Pak Edwin. Oh, untuk dipakai sendiri ya Pak Erik ya. Baik, baik. Teman-teman perhatikan Bapak Edwin itu selalu membiasakan diri mengulangi jawaban dari klien. Kebiasaan sederhana ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk kita. Pertama, memberikan otak kita sendiri. Ketika kita mengulangi jawaban klien, memberikan otak kita sendiri
ini akan menolong kita bisa mendeteksi sejauh mana calon buyer kita itu memahami listing yang dia sedang bicarakan. Dan kedua, ini bisa jadi salah satu indikator awal tentang seberapa serius sebenarnya buyer kita. Karena kalau dia hanya lihat dari website atau aplikasi dibandingkan kalau dia sudah meluangkan waktu untuk survei langsung ke lapangan, maka kemungkinan kalau dia sudah survei langsung, dia harus tidak bisa. Entah Bapak keliling sendiri atau mungkin Bapak keliling dengan agent lain Pak di daerah lain Pak. Saya baru keliling sendiri sih, supaya saya dapat referensi. Keliling di daerah mana Pak kalau tidak keberatan? Saya baru dilihat blog VB sama blog G itu Pak Edwin. Memastikan aja nih berarti baru di Grafen ya Pak ya? Nah, betul kan? Pak Irvin bisa menyimpulkan seperti itu karena dia sangat memahami wilayah kriteria jadi. Informasi ini juga akan berguna buat Pak Irvin nanti untuk bisa mencoba mendeteksi, memahami apakah ada alasan tertentu kenapa Pak Erikson calon buyer ini menyukai daerah yang dia bilang. Iya, saya baru klik Grafen di sini Pak Edwin. Baik. Nah Pak, pemilihan Grafen ini Bapak ini pertama kali mungkin ada alasan yang lebih detail gitu Pak. Karena saya cukup suka dengan kawasannya ya Pak Edwin, ya berada di pusat kotanya Surabaya Barat Pak Edwin. Gitu ya Pak ya, baik. Betul kan? Jadi agent yang belum profesional, mereka akan tanya pertanyaan yang ke saya seperti menodong. Kenapa Bapak suka daerah sini? Bukan kan? Seperti agent yang profesional, dia akan bisa mendapatkan informasinya dengan lebih mulus seolah-olah karena sedang ngobrol aja sama Bapak. Nah Pak, dalam pencarian nanti ini sebenarnya kan Surabaya Barat ada beberapa area ya Pak ya kurang lebih sama seperti Grafen nah Pak kawasannya Pak. Ada Citraland, ada Grafen gitu ya Pak ya. Nah, ada mungkin Darmogolo. Nah, kalau nanti Pak pencarian propertinya ini apa kita fokuskan hanya di Grafen atau Bapak juga terbuka produksi untuk sampai di Citraland? Nah, itu pertanyaan keempat. Apakah terbuka untuk alternatif properti di wilayah ini? Mungkin saya lebih tertarik dengan antara Citraland atau mungkin Darmogolo sekali Pak Edwin ya, karena kan bersebelahan ya. Untuk Grafen kita fokuskan juga atau hanya dua daerah itu Pak? Cukup dua daerah itu aja Pak, mungkin beberapa opsi boleh diberikan ke saya Pak. Citraland dan Darmogolo ya Pak ya. Coba perhatikan ekspresinya Pak Ervin, rasanya senang banget gitu. Tapi itu wajar teman-teman, karena Pak Ervin baru saja mendapatkan informasi yang sangat berharga. Dia tahu kenapa Pak Erikson memilih wilayah yang Dari Grafen dan Bukit Darmogolo Pak. Baik, Grafen dan dengan Bukit Darmogolo ya Pak ya. Baik. Nah Pak Erik, properti yang Bapak tanyakan ini kamar tidurnya nih Pak ada 3+1 Pak. Ada satu kamar masih satu managa ya Pak. Pastikan aja nih Pak. Nanti sebagai alternatif apakah ini sesuai Pak dengan kebutuhan Bapak atau sebenarnya Bapak sedang mencari kamar tidurnya 4 begitu Pak? Nah, ini cara yang jauh lebih smooth untuk menanyakan apakah calon buyer kita hanya mau yang spesifikasinya seperti listing yang dia cerita atau terbuka untuk alternatif properti dengan spesifikasi yang mirip tapi agak beda. Ini jauh lebih mulus daripada kita bilang Bapak mau yang spesifikasi seperti apa. Oke, jadi ngobrol teman, tanya-tanya, ngobrol, hal seperti ini akan membuat kita jadi terasa sebagai agent sangat profesional. Saya 3+1 cukup sih Pak Edwin, karena saya enggak, anggota keluarga saya juga ada terlalu banyak sebenarnya. Baik. Jadi 3+1 ya Pak ya. Nanti ya Pak Erik, properti yang Bapak tanyakan ini kamarnya itu tiga-tiganya ada di lantai 2 Pak. Nah, apakah ini sesuai Pak atau Bapak sebenarnya membutuhkan kamar tidur di lantai bawah? Saya sebenarnya di atas semua enggak masalah sih Pak Edwin, karena memang enggak ada orang tua juga sih. Baik. Nah, apakah
cari yang siap bumi sih Pak Irfan. Dan yang siap ya Pak ya. Iya, baik baik noted noted Pak. Nah Pak Erik, kalau misalnya kita menemukan propertinya nih Pak, Ya, mungkin di bulan-bulan Agustus September seperti itu Pak. Nah, apakah ini terlalu lama Pak Erik? Nah itu pertanyaan keenam. Kalau transaksinya nanti terjadinya di perakhiran waktu, apakah itu masih cukup oke buat calon buyer kita? Mungkin kalau di properti terkait tempat tinggal, tapi nggak terasa terlalu krusial, karena biasanya calon buyer kita masih punya tempat tinggal yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam situasi bisnis seperti misalnya ruko, gudang, tanah dan bisnis komersial yang lain, seringkali timing mereka bisa menggunakan atau mulai merenovasi properti itu jadi sangat-sangat krusial karena itu terkait sekali dengan biaya. Jadi sangat penting untuk menanyakan kapan kira-kira properti ini akan dipakai menggunakan cara berdanya Pak Evi tadi. Kalau seandainya transaksinya nanti terjadi di sebutkan bulan apa atau kapan, apakah itu masih oke kira-kira buat Bapak? saya sih kalau bisa maksimal sekitar di bulan September atau Oktober lah Pak Irfan. Paling lama September menentukan Oktober ya Pak ya. Baik baik. Apakah nih kalau sudah ketemu properti yang sesuai kebutuhan Pak? ya. Pak Erik sendiri rencananya untuk melakukan pembelian ini apakah menggunakan fasilitas bank Pak? Atau Bapak rencananya cash keras Pak? Nah itu pertanyaan ketujuh. Apakah calon buyer kita akan menggunakan sistem pembayaran tunai atau menggunakan fasilitas bank? Istilah fasilitas bank seringkali terasa lebih sopan dan lebih aman daripada kita menggunakan istilah cicilan, KPR dan sebagainya. Jadi biasakan menggunakan istilah fasilitas bank. Oh, masalah itu gampang Pak Irfan, yang penting ketemu properti yang ketemu dulu aja. Dan terasa ya Pak Erikson tiba-tiba seperti memasang tembok lagi. Jadi dia menolak atau dia merasa cukup nyaman untuk membuka informasi ini dengan Pak Ervin. Tapi kita akan coba lihat bagaimana cara Pak Ervin merespon penolakan. Oh baik, saya paham sih Pak. Nah, sekali lagi teman-teman ya, ini kebiasaan yang sangat amat penting ketika kita berbeda pendapat dengan klien itu atau klien itu menuntut diri seolah dengan kita. Jangan berdebat, sepakati dulu. Oh baik Pak, saya paham. Baru setelah itu jelaskan kenapa kita melontarkan pertanyaan yang sebetulnya sangat krusial, bukan hanya buat kita, tapi itu sangat krusial untuk kita bisa melayani mereka lebih baik. Coba kita dengarkan penjelasan Pak. Tapi ya Pak, ini mohon maaf ya saya jelaskan sedikit. Pak Erik ya, kalau misalnya Bapak menggunakan KPR di Pak, fasilitas Pak, Irvin harus mencarikan alternatif yang sertifikatnya ini sudah HGB ya atau SHM Pak, atau sudah pecah dari induknya Pak. Ya, sedangkan kalau cash keras Pak, sertifikat yang masih belum pecah atau dokumen kepemilikan BPJS pun masih bisa ditawarkan ini Pak. Jadi teman-teman, sekali lagi ini alasan kenapa teman-teman harus pelajari baik-baik modul ini. Karena setiap pertanyaan yang kita lontarkan ke klien tujuannya bukan karena kita kepo, itu sekedar ingin tahu. Tujuannya adalah kita ingin menggali informasi lebih detail supaya kita bisa melayani mereka presis. Ya, mohon maaf Pak, Bapak nanti rencananya menggunakan cash keras atau KPR Pak? Ya, saya rencana sih mau cash keras sih Pak Irfan. Oh, mau cash keras ya Pak ya. Dan berubah teman-teman ya, nanti menutup diri nggak mau share informasi itu, tapi setelah Pak Edwin menggunakan teknik-teknik yang tadi kita sudah bicarakan, klien mulai terbuka dan dalam sebagian besar kasus ini akan terjadi ketika kita bisa melakukan strategi seperti yang Pak Edwin sudah contohkan. Klien itu lebih terbuka dan bahkan lebih percaya sama kita karena kita diusahakan sebagai agent profesional. Tapi bagaimana saat ini kita bertemu dengan calon buyer yang tetap main rahasia seperti itu? Gak apa-apa tuh, bisa dipersilakan. Justru persepsi, oh dia belum sepenuhnya trust dengan aku, atau mungkin dia belum seserius itu terhadap transaksi ini. Makanya sebenarnya dia entah merahasiakan atau dia punya problem, jadi ini kliennya
apa justru bikin banyak masalah karena egonya ketinggian atau ada masalah dalam keuangannya atau segala hal sehingga dia harus menutupi dirinya, kita nggak tahu. Artinya kalau dia belum mau terbuka itu, garis masukin hati persepsi justru sebagai indikator mungkin ini bukan bagi klien. Baik Pak Erik. Nah Pak Erik, saya pikir informasinya sudah cukup ya Pak ya. Nah ya, ini kita juga ingin menginformasikan Pak, Bapak tak perlu khawatir, jasa Yudin untuk mencarikan properti yang sesuai kebutuhan Bapak ini bebas biaya tambahan ya Pak ya. Nah, jangan lupa menyebutkan informasi tentang bebas biaya ini ke klien teman-teman, karena itu kata yang paling menyenangkan dengan klien, gratis gitu kan. Kalau perlu ngomongnya pakai senyum selebar punyanya Pak Irwin supaya terasa lebih mantap. Oh iya, baik. Nah, ya, Pak Erik, mengenai propertinya Pak, ya, kalau saya sediakan waktu di weekdays atau di weekend untuk survei, Bapak lebih memilih yang mana Pak? Nah, itu pertanyaan ke-8. Tanyakan tentang alternatif waktu survei. Saya lebih prefer di weekend sih Pak Edwin. Weekend ya Pak, di akhir pekan ya Pak ya. Baik. Oke, kalau saya jadwalkan Pak di hari Sabtu Pak. Sabtu ini ya Pak ya. Nah, Bapak lebih memilih sebelum makan siang atau sudah makan siang? Pagi aja Pak Edwin jam 9 gitu ya. Pagi jam 9 ya Pak Erik ya. Oke, baik Pak Erik, kalau gitu ini catat ya jam 9 ya. Nah, Pak Erik, nomor ini apakah ada WhatsApp-nya Pak Erik? Ada Pak Edwin. Ada ya? Baik. Nah, Pak Erik, setelah tutup telepon ini saya akan coba mencarikan beberapa alternatif properti ya Pak ya. Nah, jadi sebagai penutup selalu review ulang apa yang kita sudah dapatkan, informasi-informasi apa yang sudah kita dapatkan dari calon klien kita, lalu juga ceritakan rencana kita selanjutnya apa, what's next action kita apa. Ini akan menolong kita di persepsi sebagai properti agent yang sama-sama terjadi. Baik. Nah, tadi lokasinya di Grand Family atau di Lingkar Bogor ya Pak ya. Ya. Oh iya Pak, saya terlewat satu kali nih Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Mengenai properti yang Bapak tanyakan ini kan ditawarkan di harga 4,9 Pak. Ya. Nah Pak Erik, kalau misalnya itu dicarikan properti sampai dengan harga 5 miliar nih Pak, atau 5,5 miliar, apakah masih sesuai Pak dengan kebutuhan Bapak? Ya, saya maksimal di 5,5 tapi harapan saya sih masih tetap bisa dinegosi Pak Edwin. Oh baik. Nah, saya tidak tahu apakah ini Pak Edwin kebetulan tulus kelewatan lupa menanyakan pertanyaan ke-9 tentang rentang harga, atau betul-betul atau dengan sengaja Pak Edwin menempatkan seolah-olah Pak Edwin lupa. Anyway, jangan lupa tanyakan pertanyaan ke-9 itu tentang rentang harga. Gunakan teknik yang alih-alih pertanyaan terbuka, Bapak maunya ada di properti harga berapa saja, lebih baik menggunakan perbandingan sebenarnya. Kalau seandainya saya juga carikan properti yang sampai